Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Nuratmi SPDI. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 tahun 2023 di Universitas Islam Negeri Mataram. Hari ini tanggal 26 Agustus 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya SMP Negeri 4 Bungkus Selatan, Kecamatan Bungkus Selatan, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran dengan tema Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Adapun model pembelajaran pada materi ini adalah Discovery Learning. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah karena begitu banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat kesehatan. Ya. Baiklah, untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertemuan kali ini, Ibu persilakan ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Teman-teman, sini kita belajar materi bahan nilai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baiklah, Ibu akan cek kehadiran kalian. Adil Saputra, Afdal, Hadir, Bu. Bese Salsabila, Hadir, Bu. Dinda Salsabila, Hadir, Bu. Irman. Ya, alhamdulillah hadir semua hari ini ya. Baik, untuk menambah semangat kalian dalam belajar, ya, kita akan menyanyi bersama terlebih dahulu, menyanyi lagu profil pelajar Pancasila, ya, secara bersama-sama, yang akan dipimpin oleh Askia dan Resti. Silakan maju depan. Yang lain silakan berdiri. Pelajar Pancasila. Salam. Pelajar Pancasila. Bersama wujudkan merdeka belajar. Anak pelajar Pancasila. Kita memajukan Indonesia, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak
Alif Lam. Contohnya Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman. Oke. Selanjutnya siapa yang tahu apa itu alif lam qamariyah? Ya, silakan. Alif lam qamariyah merupakan alif lam yang berhadapan dengan salah satu huruf alif lam qamariyah dan dibaca jelas, contohnya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi alif lam qamariyah itu dia dibaca jelas ya. Alif lamnya terdengar jelas. Sedangkan alif lam syamsiyah itu alif lamnya melebur ke huruf selanjutnya. Oke. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu dengan tema Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Nah, sekarang siapa yang tahu apa itu Al-Quran? Ya, silakan. Al-Quran adalah kalam Allah yang Ya, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada siapa? Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Oke, selanjutnya apa itu hadis? Ya, silakan. Iya, bagus sekali. Hadis adalah perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian, apa itu fungsi hadis terhadap Al-Quran? Siapa yang tahu? Oke, silakan. Fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah memberikan penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang memerlukan penjelasan lebih lanjut. Iya, bagus sekali. Aplaus dulu untuk semuanya. Ya, jadi pertemuan kali ini adapun tujuan pembelajarannya adalah menjelaskan kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Nah, tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran. Jadi dalam materi kali ini kita menggunakan model pembelajaran discovery learning, ya, yaitu pada metode ini guru tidak aktif menjelaskan ya. Jadi peserta didik yang harus menemukan, ya, menyelidiki, mencari, dan menyimpulkan dari materi kita pada pagi hari ini. Bisa memahami? Bisa ya? Bisa. Jadi sebentar kita akan bagi menjadi 4 kelompok. Ya, jadi kita sudah bagi kelompok ya menjadi 4 kelompok. Setiap kelompoknya terdiri dari 5 orang. Ya, tapi ada yang 4 orang ya. Jadi di sebelah kanan ibu di sini kelompok 1 ya. Kemudian di sini kelompok 2, kelompok 3 sebelah sini ada, kelompok 4 ini ya. Oke. Nah, jadi ibu akan bagikan kertas karton ya untuk masing-masing kelompok. Jadi tugasnya kalian membuat peta konsep. Pernah dengar peta konsep? Pernah, Bu. Sudah pernah bikin? Sudah. Oke, sudah pernah bikin ya? Ya, sudah pernah bikin. Oke, jadi ibu akan bagikan masing-masing satu. Ini. Nah, jadi tugasnya kalian adalah silakan kalian baca dulu materinya tentang isi kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Silakan dibaca materinya ya, dibaca bersama. Kemudian kalian
pengertian Al-Quran. Yang pertama kelompok 1 ya, pengertian Al-Quran. Kemudian kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59. Yang ketiga, kandungan Quran surah An-Nahl ayat 60. Kelompok 2, posisi hadis terhadap Al-Quran. Ya, cari di buku baca materinya, pengertian hadis, kemudian fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ya, kelompok 3, karena ada kelompoknya ada perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis, baik Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Nah, kemudian untuk kelompok 4, kita kembali ke poin 1. Kalian membaca dulu materinya. Setelah itu temukan hal-hal yang menurut kalian penting untuk dibahas dan dipresentasikan sebentar ke depan berkelompok. Ya, oke, silakan.
hadis tentang kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril. Kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59 menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin-pemimpin kita. Kandungan Quran surah An-Nahl ayat 64, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan Allahnya untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Cukup sekian dari kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Posisi hadis terhadap Al-Quran. Sunnah, semua yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir, tabiat, budi pengerti, atau perjalanan hidupnya. Hadis, perkataan, perbuatan, dan takrir yang bersumber Nabi Muhammad SAW. Ada pula ulama yang menyamakan sunnah dengan hadis. Kabar, sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi Muhammad dan selainnya. Asar, sesuatu yang disampaikan kepada sahabat dan tabi'in. Fungsi hadis terhadap Al-Quran. Bayan al-tafsir. 2. Bayan al-tafsir. 3. Bayan al-tafsir. 4. Bayan al-nasab. Warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu. Cut aja. Selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perilaku semangat untuk mendalami Al-Quran dan hadis sesuai dengan Quran An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. 1. Setiap orang beriman harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. 2. Orang yang beriman harus menaati pemimpin. 3. Apabila terjadi perdebatan dalam masalah agama, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. 4. Membaca Al-Quran dengan baik, memahami terjemah dan membaca buku tafsir. 5. Membaca buku-buku yang terkenal dengan hadis. Sekian, terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya baik. Pak Jayang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perkenalkan kami dari kelompok 3 akan kerja kelompok kami. Kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Definisi Al-Quran. Al-Quran adalah alat Taurat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kandungan
ayat 59 menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan pemimpin kita. Kandungan surah An-Nahl ayat 64. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan olehnya untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Demikian dan kelompok kami saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masing-masing kelompok sudah maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dalam bentuk peta konsep. Alhamdulillah semuanya sudah memahami dan mampu membuat peta konsep dengan baik. Nah, jadi untuk memperkuat, Ibu menjelaskan sedikit bahwa kandungan Quran surah An-Nisa itu menjelaskan tentang apa? Yang pertama, kita selaku umat muslim harus taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasulullah atau Nabi, ya. Kemudian yang ketiga, pemimpin kita. Nah, kalau kita taat kepada Allah, contohnya seperti apa? Sholat, bersedekah, Berinfak, bayar zakat, naik haji jika mampu. Kemudian, kalau kita taat kepada sunnah Rasulullah dengan cara apa? Berpuasa Senin, Kamis, sunnah ya. Kemudian, kalau kita taat kepada pemimpin kita, berarti kita harus apa? Menghormati dan
surat An-Nisa ayat 59 menjelaskan untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin-pemimpin kita. Ya baik, ini tadi kesimpulan dari Afdal yang menjelaskan tentang kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59. Selanjutnya, siapa yang bisa untuk menyimpulkan Quran surah An-Nahl ayat 59? Saya, Bu. Ya, silakan ya. Yang nomor 2 ya. Saya akan menyimpulkan kandungan dari surah An-Nahl ayat 64. Kandungan Quran surah An-Nahl ayat 64 menjelaskan bahwa Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjelaskan apa yang diperselisihkan dalam perkara agama. Ya, jadi anak-anak, tadi kita sudah membahas materi tentang isi kandungan Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Semuanya sudah bisa memahami ya? Bisa. Untuk pertemuan selanjutnya minggu depan, silakan dihafal Quran surah An-Nisa ayat 59 dan Quran surah An-Nahl ayat 64. Dihafal ya? Oke, cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.